Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikal kembali menyapa Anda dalam program talk show kita di pagi hari ini yang tentunya adalah di Selamat Pagi Maluku Utara. Masih dalam suasana bulan Ramadan, edisi siar di hari Kamis 12 Maret 2026. Dan di pagi hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang cukup menarik seputar kewajiban kita untuk bagaimana mengeluarkan zakat. Dan di pagi ini tentunya saya tidak sendiri, saya langsung ditemani oleh narasumber yang sangat spesial yang sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa Gamalama TV, khususnya warga Kota Ternate. Saya sapa Pak Adam Marus, Ketua Basnas Kota Ternate. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Baik-baik saja. Puasanya masih lancar? Masih lancar, seperti biasa. Seperti biasa. Baik, pemirsa Gamalama TV, topik kita di pagi ini adalah Ramadan, bulan zakat, ingatlah kewajibanmu. Nah, seperti apa? Langsung kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita. Baik, Pak Adam ya, bulan puasa ini kan banyak hal yang harus dilakukan, dan salah satunya tuh kan kita tidak lupakan itu adalah kewajiban kita mengeluarkan zakat, ya kan, bukan hanya zakat mal tapi juga ada zakat fitrah yang nantinya di akhir Ramadan ini. Mungkin kasih bocoran dulu dah, sejauh mana sih progres dari penerimaan zakat yang dilakukan oleh Basnas di Kota Ternate ini? Ya, kita bicara tentang puasa ini yang disebut di dalamnya ada kewajiban zakat, itu memang tersinyalir dengan sebuah tradisi lokal di sini yang menurut saya itu terinspirasi juga dengan hadis Nabi. Ya, begitu saya kasih judul dia namanya ada apa dengan Ramadan. Itu gitu ya. Iya, ada apa dengan Ramadan. Sehingga orang di Maluku Utara pada umumnya beragama Islam, karena Ramadan begitu penting, sehingga dalam menyambutnya saja itu 6 bulan sebelumnya dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedatangan Ramadan itu. Ya, kalau di zaman dahulu kala itu kumpul kayu bakar, buat minyak kelapa, mancing ikan di laut, bikin ikan garam, menanam padi ladang. Itu semua diuntukkan supaya persiapan Ramadan. Dalam kegiatan Ramadan itu aktivitas makan minum itu tidak terganggu, sudah disiapkan seperti kayu bakar dan segala macam pada ukuran zaman itu. Nah, mungkin sekarang ini karena itu sudah teknologi kita semakin canggih, tapi ada sebuah tradisi yang sampai hari ini masih dijaga, yaitu ziarah kubur dan membaca tahlil. Saya mencoba melihat ada apa sehingga masyarakat kita begitu memanai kedatangan Ramadan itu dengan aktivitasnya jauh-jauh tempo, bahkan 6 bulan sebelumnya. Ternyata ada sebuah pernyataan Nabi yang luar biasa. Beliau menyatakan begini, man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa saja yang bergembira dengan kedatangan Ramadan, insya Allah jasadnya itu diharamkan dari api neraka. Mungkin karena hadis itu terinspirasi buat mereka, sehingga menyambut Ramadan itu dibuat kegiatan. Mereka menganggap bahwa kita bergembira saja jasad kita sudah diharamkan, apalagi membuat aktivitas pada saat Ramadan. Termasuk diantaranya itu adalah kewajiban mengeluarkan zakat itu. Ya, itu sebuah rangkaian yang tidak dipisah-pisahkan antara menyambut dengan kegembiraan sampai pelaksanaan puasa dan mengeluarkan zakat pada malam takbiran. Sebuah rangkaian yang mereka menganggap ini penting sekali, sehingga mereka menyambut dengan berbagai macam kegiatan. Nah, untuk Basnas Ternate itu sudah mengikhtiarkan beberapa kegiatan, ya, seperti sosialisasi pentingnya zakat itu dalam tataran hukum rukun Islam,
Yang kedua, zakat infak sedekah itu dalam konteks membangun sebuah kehidupan sosial masyarakat yang ya paling tidak kita menjembatani supaya salah satu di antara indikator orang miskin itu terbantu dengan zakat, dengan melihat ketimpangan sosial yang ada. Itu yang kita lakukan. Bahkan juga ada tindakan kita seperti membuka gerai di beberapa tempat untuk supaya melayani mereka yang kebetulan tidak repot-repot langsung membayar infak sedekah atau zakat, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka safari Ramadan, kemudian memberikan bantuan kepada para mereka yang berhak menerima infak sedekah dari manfaatnya zakat yang terkumpul. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Kalau biasanya di bulan-bulan lain ya selain Ramadan ya, mungkin pengalaman Basnas di periode kemarin. Kalau di bulan Ramadan itu banyak nggak yang zakat yang terhimpun atau terkumpul di bulan Ramadan itu, apakah dia lebih banyak dari bulan-bulan yang lain? Ya, kalau saya lihat itu perbedaannya hanya bertambah di zakat fitrah. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara dari pendekatan haul dan nisab itu ukurannya 1 tahun. Tetapi ini karena terkait dengan Ramadan itu dan berhubungan dengan tradisi masyarakat bahwa zakat fitrah itu rata-rata dikeluarkan pada saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Maka sebenarnya biasa-biasa saja, cuma ada penambahan sedikit dengan zakat fitrah karena rata-rata orang di sini mengeluarkan zakat fitrah itu pada saat bulan Ramadan. Dan begitu juga ketentuan syar'i. Ya. Nah, itu saja. Pak Ketua, kalau target untuk zakat Basnas ini kan dari tahun ke tahun kan meningkat ya. Kalau nggak salah itu kan periode tahun ini ya sekitar 7 miliar ya. Terpenuhi enggak tuh? Ya, itulah di berbagai macam tempat itu kita selalu menyampaikan itu, bahwa kita membuat target itu kan sesuai dengan melihat potensi zakat. Yang kedua, menyesuaikan dengan keinginan Basnas Pusat. Di tahun ini kita target luar 8 miliar ya. Iya, 8 miliar. Tapi dalam prakteknya ya dia seputar 4, 5, 6 rata-rata seperti itu. Memang banyak hal yang harus dilakukan ke depan supaya bagaimana orang pertama adalah memberikan pemahaman tentang zakat itu merupakan rukun Islam buat umat Islam. Yang kedua, zakat itu penting sekali untuk secara filosofi untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Yang ketiga, zakat itu adalah sebuah potensi ekonomi yang harus dikembangkan. Itu yang menjadi kendala besar, bagaimana yang Bapak sebut dengan target itu. Kita masih butuh waktu dan sosialisasi ya yang panjang ke depan supaya target itu tercapai. Baik, sebenarnya kalau tadi kan dibilang sekitar 4 ya rata-rata ya. Kalau dalam gambaran Basnas sendiri ya, potensi zakat kalau digarap maksimal untuk Ternate sendiri itu sebesar apa sih? Ya, ini juga kan, dan itu berulang-ulang kali saya sampaikan, tapi belakangan kita belum mencoba hitung ulang. Tapi ini sudah sekitar 4 tahun lalu kita coba menghitung itu potensinya zakat fitrah, zakat mal dan segala macam. Itu dianalogikan bahwa ya sekitar 150 miliar rupiah untuk 150 miliar. Ya, untuk kota Ternate lah, dari Batanlua yang beragama Islam itu ditambah dengan masyarakat Hiri, ya masyarakat Moti, itu potensinya sebanyak itu. Nah, di antara zakat infak sedekah itu yang menjadi kendala besar itu adalah zakat, karena faktor ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Ya, kita butuh mengkali strategi dan kerjasama, dan bukan hanya di kota Ternate, hampir seluruh
Indonesia ya punya pandangan yang sama bahwa zakat ini butuh waktu yang panjang untuk diberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa zakat itu sangat penting buat umat Islam, dan yang kedua untuk bangsa dan negara. Oke. Baik, pemirsa Gamal TV, kita akan break dulu sebentar ya Pak Ganta ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana hubungannya dengan lembaga lain. Apakah harus ada kewajiban mewajibkan semua masyarakat itu harus membayar ke Basnas, ataukah ada yang disebut unit pengumpul zakat ya? Nanti dijelaskan di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamal TV, selamat pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang Ramadan, bulan zakat. Ingatlah kewajibanmu, akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang Ini ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minannas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persiter. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, wah ada tes ya. Baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara, masih membincangkan tentang seputar zakat, Ramadan, bulan zakat. Ingatlah kewajibanmu, dan tentunya masih dengan narasumber sangat spesial di pagi ini, Ketua Basnas Kota Ternate, Bapak Adam Marus ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi memang dikatakan prospek yang begitu besar, ada yang 150 miliar ya kalau bisa tergarap secara maksimal, tapi masih bermain di angka 3-4 miliar ya setiap tahunnya. Berarti masih ada banyak PR ya. Nah, mungkinkah Basnas melihat bahwa ada masyarakat yang mungkin saja membayar pada lembaga lain selain Basnas yang tidak tercapture oleh Basnas sendiri? Nah, bagaimana hubungannya itu Basnas dengan yang lain itu? Jadi memang apa yang disinyalir itu benar, bahwa pertama ya dari sisi kelembagaan ini, bahwa Badan Zakat Nasional itu baru diperkenalkan setelah, artinya undang-undangnya sudah ada, populernya setelah reformasi, baru terbentuk di seluruh Indonesia, apalagi di Provinsi Maluku Utara setelah reformasi, dan sekitar 10 tahun kemudian baru terbentuknya Badan Zakat Nasional. Tentu saja dari sisi sosial kemasyarakatan ini butuh strategi sosialisasi yang begitu mapan ke depan, bahwa orang tahu. Nah, yang seperti disebutkan tadi betul, karena belum trust itu belum terbangun, maka sangat berpengaruh terhadap tingkat pengumpulan. Nah, saya lihat pertama, karena secara internal kita juga butuh kepercayaan. Kedua juga masyarakat kita masih terpola dengan pendekatan-pendekatan lalu, bahwa mereka lebih cenderung membayar zakat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap punya kewenangan dan punya pengaruh
yang mereka itu pasti akan menyalurkan kepada 8 asnaf. Yang kedua juga ada juga masyarakat kita yang kebetulan cuma mereka itu ternama begitu. Juga lebih cenderung tahun 78 itu baru presiden mengeluarkan itu ke daerahnya. Makan juga masih Senin Kemis. Nah itu kita sudah mencoba di era saya itu. Kalau sekarang ini kan yang ketiga juga bahwa ada juga umur 3 kadang-kadang tahun kebetulan di unit bapak itu pengumpulan kerja yang kita di bentuk Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di mungkin rumah. karena Nah begitu beliau yang balik, saya sebut saya tadi, bilang, Papa ini saya trust ada tes belum nih. terbangun Jadi beliau dengan kaget. baik. Oh ada tes ya? Sehingga kadang-kadang tidak jujur juga laporannya. Dia menyetorkan ke sini sekian dan sekian juga untuk kepentingan dia di unit pengumpulan itu, seperti mungkin saja membantu orang di sekitar dia. Ada juga untuk kepentingan tempat ibadah yang dia lakukan itu, sehingga kita tidak bisa tahu potensinya seperti apa. Yang saya sebut pengumpulan yang di antara 150 miliar kemudian berkisar antara 3 sampai 5 itu yang bisa tercover yang dari mereka yang menyetorkan di sini. Tapi yang di luar itu sebenarnya cukup banyak yang belum menyetor. Ini yang kita ke depan, strategi kita bagaimana strategi sosialisasi dan ya langkah-langkah konkret ke depan supaya membangun kepercayaan publik tentang Basnas itu sebuah lembaga yang paling tepat orang itu menyetor zakat. Oke, mungkinkah oke lah, kita tidak bisa melarang ya siapa saja boleh untuk membayar zakat dimanapun selama dia percaya. Mungkinkah Basnas mungkin bisa melakukan kolaborasi dengan unit pengumpul zakat yang lain? Ya sudahlah, duitnya atau itu tidak dimasukkan ke Basnas, tapi data itu kita perlukan untuk bagaimana mengetahui realnya seperti apa potensi masyarakat membayar zakat itu. Ini kendala juga ya. Dulu saya transparansi saja saya katakan. Dulu sebelum lembaga ini dibentuk, kebetulan saya ini juga mantan menjabat beberapa kepala kantor di Maluku Utara. Itu pengalaman bahwa laporan masyarakat terhadap tingkat pengumpulan zakat di masing-masing unit itu agak real. Karena memang tadi pola itu mereka yang penting memberikan laporan jumlah totalnya, pemanfaatannya diserahkan kepada unit masing-masing. Tapi setelah Basnas terbentuk, pengalaman Kota Ternate, disitulah kejujuran mulai tidak ada lagi. Hilang. Artinya store berapa, kemudian laporannya juga tidak seimbang. Ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi ya tugas kita bagaimana supaya transparansi akuntabel itu menjadi tugas Basnas untuk memberikan pemahaman itu, bahwa memang filosofinya itu. Kalau kita lihat dari sisi pendekatan agama, Nabi menekankan bahwa yang pertama-tama dilakukan itu ya keluarga, masyarakat. Ya, artinya kalau dalam hukum itu kalau satu keluarga itu tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka tugasnya adalah orang lain memberikan kepada yang bersangkutan, kepala keluarga kepala keluarga memberikan kepada istrinya, istri kepada anaknya dan seterusnya, baru tetangganya. Itu yang masih ada di sekitar kita, yang dipakai oleh masyarakat kita, sehingga ke depan saya sebut bahwa Basnas perlu meyakinkan publik bahwa harus kita memiliki data yang akurat, kemudian program yang jelas, kemudian feedback terhadap masyarakat itu harus kita tunjukkan ke depan. Insya Allah masyarakat akan store zakat kepada kita. Iya, luar biasa ya. Baik, kita break dulu sebentar ya, masih ada 2 segmen lagi. Baik, pemirsa Gamalama TV, masih menarik berbincang di pagi ini seputar zakat, Ramadan bulan zakat, ingatlah kewajibanmu. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Maluku Utara. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya Ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib.
Pernyataan ini juga untuk Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia, Titus Rahael, dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah menipi kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru pesisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara. Di pagi ini masih membincangkan seputar zakat, Ramadan bulan zakat, ingatlah kewajibanmu, dan masih bersama narasumber yang sangat spesial di pagi ini, Pak Haji Adam Ma'rus, Ketua Basnas Kota Ternate. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah tadi Bapak disampaikan di segmen sebelumnya bahwa memang butuh kerja keras untuk bagaimana meyakinkan masyarakat agar kepercayaan kepada Basnas. Nah saya lihat-lihat ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Basnas. Apakah itu hasil dari partisipasi masyarakat membayar kewajibannya ke Basnas hingga langsung disalurkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Bukan hanya di 8 Masnas itu ya yang penerima itu, tapi juga kelihatan sampai ekspansi ke bencana-bencana bahkan di luar Maluku Utara. Komentar Anda, Pak. Ya, jadi gini ya, tadi yang saya sebut bahwa memang pemberian mereka yang berhak menerima zakat itu tidak dibatasi oleh wilayah. Ya, di mana saja umat Islam ya secara filosofi berhak untuk menerima. Pertama, kedua, ada juga secara filosofi Nabi menyatakan bahwa orang Islam itu seperti sebuah bangunan, menopang antara satu dengan yang lain. Yang kedua, seperti badannya dicubit, satu dicubit semuanya sakit. Nah, filosofi itu dipakai oleh Basnas dalam pemberian bantuan baik di kota Ternate sini. Bahkan belakangan ini kita sampai pada kerjasama bagaimana mengumpulkan donasi ke Palestina. Ya, sekitar 2 tahun lalu. Kemudian barusan ada bencana alam terjadi di Aceh. Kita punya teman juga ditugaskan ke sana untuk memberikan bantuan di sana. Apalagi daerah sekitar Ternate, hampir semua peristiwa bencana alam dan macam-macam itu kita betul-betul kita melakukan penyaluran sesuai dengan 8 asnaf itu. Mungkin itu yang kita lakukan ke depan, bahwa kalau ada istilah di media itu no justice, apa itu istilah, kalau populer baru dikenal, tidak viral. Ya viral dulu baru bisa ada ya, gitu ya. Jadi itu yang kita upayakan ke depan, bahkan seluruh program kita itu kita arahkan supaya dipublikasi ke media, supaya salah satu di antaranya bisa menumbuhkan kepercayaan publik. Nah, yang kedua, kita coba juga memberikan zakat itu tidak boleh sekedar dalam bentuk konsumtif. Ada terobosan-terobosan yang kita lakukan, seperti
usaha kecil, ya, yang disebut dengan microfinance itu memberikan bantuan modal kepada ibu-ibu di beberapa pasar lokal di sini supaya orang betul manfaatnya terhadap zakat. Bahkan juga kita sudah kerjasama dengan salah satu bank di Kota Ternate bahwa mereka punya zakat perusahaan itu di store ke kita, dan ke depan nanti ada beberapa pelanggan bank bersangkutan yang terkesan tidak mampu membayar dan kategori asnaf itu termasuk kelompok garimin. Dari store zakat mal perusahaan itu kemudian kita mencoba menangani mereka yang memakai jasa di bank itu kemudian tidak bisa mengembalikan macet itu dengan indikator-indikator garimin, ketentuan kita sehari yang kita lakukan, terobosan itu yang kita lakukan, dan itu dipublikasi sehingga insya Allah nanti ke depan publik akan memahami itu. Dan saya lihat ada gejala bahwa masyarakat sudah mulai memahami tentang Basnas itu sebuah lembaga yang paling tepat untuk menyetor zakat dalam pemanfaatannya. Ya, iyalah, Basnas kan kategori terbaik ya. Oke, baik, itu juga bukan kaleng-kaleng ya, Basnas Ternate yang mendapat predikat yang cukup. Wali kota bilang dia adalah Basnas terbaik. Bahkan barusan itu kita dianggap sebagai penanganan bencana alam yang paling terbaik di Indonesia Timur. Dari setiap bencana alam itu dianggap Ternate diberikan award dianggap terbaik dalam penanganan bencana. Tapi ukuran Maluku Utara itu ya semua dari sisi manajemen, organisasi, program kerja ya kita masih dianggap baiklah, karena beberapa kabupaten dan beberapa provinsi di luar Maluku Utara juga membuat studi banding di sini ke bawah. Iya, begitu ya. Baik, Pak Ketua. Nah, kalau memberikan kepada yang berhak menerima, nah ini kan ada yang dimaksudkan tadi yang di segmen sebelumnya Bapak sampaikan terkait dengan kemandirian ekonomi. Nah, apakah orang yang pernah menerima bantuan Basnas itu sudah berubah ya, atau berubah tingkatannya, dari penerima dia berubah menjadi pemberi zakat? Itu sudah pernah terjadi enggak? Saya perlu jelaskan dulu, pemberdayaan ini sudah masuk tahun ke-7 ya. Sebelum kami juga ada dibuat pemberdayaan itu, tetapi sebenarnya secara filosofi itu bahwa ini adalah hak mereka, kita kembalikan dalam bentuk modal. Tetapi dalam prakteknya karena banyak yang gagal. Artinya apakah mereka berusaha ataukah mereka berusaha kemudian gagal, tidak tahu. Maka di tahun kedua kita coba merubah lagi bahwa modal yang kita berikan itu supaya bisa kontrol, disuruh untuk mengembalikan modal. Alhamdulillah pola itu beberapa mustahak yang menerima. Ya, saya lihat sudah mulai meningkat usahanya karena ketentuan kita bahwa kalau dia meningkat usahanya kita memberikan tambahan modal. Dan kenyataannya menurut laporan dari UNIP mengenai bahwa ada beberapa orang yang menurut mereka bahwa sudah mulai mungkin dalam ke depan sudah mulai masuk menjadi mujaki atau mereka yang bisa mengeluarkan zakat. Naik tingkat ya? Naik tingkat. Oh, itu yang kalau kita jalan di Kota Ternate itu kan ada tuh yang warung-warung dengan tanda Basnas itu ya? Oh gitu ya. Bahkan juga kita mencoba beberapa pertanian hortikultura seperti bantuan di daerah Sasa, di Takome. Kita tunjukkan ke publik bahwa ini sangat penting sekali. Apalagi menurut saya bahwa kalau zakat ini secara filosofi ya, kalau orang-orang yang memiliki kelebihan itu memahami ada dua hal. Pertama, dia harus menyadari bahwa harta yang dia miliki itu adalah hak orang lain. Nah, yang kedua, kalau dia punya tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang strata ekonominya begitu jauh berbeda, kalau tanggung jawab itu ada, saya pikir garis pemisah antara si kaya dan miskin di kota ini bisa diatasi dengan cara-cara seperti itu. Ya, saya tertarik kemarin ada sebuah perusahaan PT apa kemarin? Paragon.
dengan Pak Wakil Wali Kota yang luar biasa. Mereka mencoba bahwa ada kelurahan di Tanah Tinggi, kemudian di Toboko, itu mengumpul, mendata para orang-orang yang berhak menerima, kemudian memberikan semacam sembako ya. Itu kan sangat membantu. Bahkan Pak Wakil ini, lepas dia sebagai wakil, tapi dia secara pribadi seorang pengusaha, dia memberikan penjelasan kepada saya bahwa dia itu hampir setiap bulan dia memberikan uang kepada orang yang membutuhkan itu setiap bulan tuh sekitar 100 juta. Bahkan dia bilang dia sudah mendekati miliaran setiap tahun dia keluarkan dana itu. Nah, kalau semua orang punya memahami tentang filosofi itu, kemiskinan bisa ditekan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, karena zakat itu begitu. Ya. Oh gitu ya. Berarti ya banyak belajar juga ya dari Pak Wakil Wali Kota ini. Ya, ini kita bicara dari sisi faktanya. Tapi memang kan harus begitu. Kan sebagai pengusaha kan memang ada kewajiban yang harus dikeluarkan ya, sebagai bentuk nilai rasa terhadap di lingkungan kita ya, gitu. Baik Pak Ketua. Nah, di bulan Ramadan ini kan tentunya banyak kerja keras yang harus dilakukan Basnas selain pembukaan gerai ya. Apakah mungkin ada strategi yang coba dikembangkan lagi ya? Ya ini kan intinya kan kemudahan supaya orang gampang lah bayar zakat tuh, jangan suka. Memang di sini kita coba dengan beberapa pendekatan. Dalam pertama secara klasik ya pembayaran dalam bentuk tunai. Ada juga dalam sejumlah nomor rekening yang kita kerjasama dengan pihak bank. Kemudian yang mereka bisa melalui aplikasi kita yang kita siapkan, ya orang bisa dengan teknologi canggih hari ini dia cukup menekan HP-nya ya bisa tahu itu ada yang kita lakukan supaya memudahkan orangnya. Dengan artinya kita ke depan itu masyarakat ini kita harus mencoba melatih mereka supaya transformasi dengan teknologi kekinian ya. Karena kalau Basnas tidak mengantisipasi itu tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ada teori menyatakan bahwa bila lembaga agama tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, mungkin ajaran agama ditinggalkan. Basnas mencoba itu dengan pendekatan digital, semua kemudahan kita lakukan supaya ke depan. Kedua, pola yang kita lakukan ke depan tentang sosialisasi, pengumpulan dan distribusi kita ramu dalam sebuah bentuk kegiatan. Ya, kalau saya pinjam istilah itu di dunia pendidikan tuh, Basnas ke depan juga harus membuat program semacam BLU, lembaga Badan Layanan Umum. Ya, artinya kita memiliki sebuah strategi bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Apakah saya bilang bahan pokok, apakah lain-lain itu harus ada di Basnas. Nah, itu maka masyarakat merasa terbantu, maka dengan mudah usaha yang kita lakukan dalam bentuk infak sedekah zakat itu juga terbantu dengan yang kita lakukan itu. Ya, itu kita rancang dia ke depan. Ini saya nangkap begini Pak ya, kalau berarti nanti Basnas itu membentuk BLU ya. Semacam unit ya, milik Basnas. Iya, milik Basnas tapi di pihak ketiga. Sasarannya itu adalah jangan sampai ada publik mengatakan kita berdagang, tidak. Kita mencoba supaya ini layanan umum. Ya, karena memang pola masyarakat modern begitu. Artinya saya punya istilah dalam konteks ini adalah tidak ada makan siang yang gratis dalam konteks kita. Maka bagaimana supaya orang itu nyaman, merasa diuntungkan tuh dalam pelayanan kita dan mudah untuk menyetor zakat. Ya, kita harus mencoba merancang program itu ke depan. Saya tadi kepikiran bahwa ini namanya bukan BLU tapi BLZ ya. Boleh juga, boleh. Bisa saja istilah itu dipakai. Ya. Baik. Nah, ini tadi Pak Ketua juga singgung ya. Ini yang klaster yang paling besar ini adalah orang yang berusaha di sini tapi masih banyak yang membayar zakat ke luar. Nah, ini bagaimana untuk menekankan mereka bahwa memang harus ada kewajiban Anda untuk membayar di kota di mana Anda berusaha? Ya, memang kita lakukan sudah ada 3 pola yang pendekatan. Pertama adalah
sosialisasi itu secara umum diberikan. Kedua juga kita lakukan mencoba dengan dalam pendekatan ya mengundang mereka. Kita lihat juga belum ada perubahan ini ya. Pola ketiga nanti kita mencoba nanti dalam bentuk peraturan daerah. Sementara kita mengatur peraturan daerah itu supaya paling tidak dengan peraturan daerah itu sementara digodok di DPR ini. Kita harapkan dengan peraturan daerah itu paling tidak memberikan ruang kepada mereka-mereka yang berusaha di daerah ini harus punya kewajiban moral dan diikat dalam ketentuan peraturan itu supaya harus menyetor zakat di kota ini di samping kewajiban membayar pajak sebagai warga negara. Dan itu potensinya besar ya, besar sekali. Iya. Tadi saya sebut secara umum begitu. Cuma kalau di strata, kalau semua pengusaha punya kewajiban seperti itu, saya pikir mungkin saja kalau menurut Kepala Dinas Pendapatan, ya bisa saja kita punya taksasi sekitar 50 atau 60 miliar tiap tahun. Terkumpul ya. Kalau peraturan daerah itu ada, kemudian kita coba mengkerjasamakan pemerintah daerah supaya ini harus ditekan. Ya, begitu. Bisa. Nah, kalau sekarang kan sudah ada aturan juga ya, perwali ya dari Pak Wali Kota yang mengharuskan bahwa pengelolaan keagamaan ya untuk pengelolaan kan diberikan kewenangan ke Basnas ya. Iya. Perwali itu hanya pada tingkat tidak mengikat ASN aja ya. Kalau peraturan daerah ini kita harapkan seluruh komponen masyarakat di kota ini yang paling tidak mereka itu dikategorikan punya kewajiban membayar zakat masyarakat. Ya. Kalau itu kita bisa lakukan, optimalkan, insya Allah kita akan menjawab kebutuhan masyarakat Islam di kota ini. Ya, kalau surat sakti dari wali kota yang tadi Bapak sebut itu yang sudah mampu mengikat semua ASN itu ada pengaruhnya enggak? Pengaruh, artinya paling tidak kalau sekarang ini justru posisi pertama di antara komponen pengumpulan itu karena ini sudah sakti. Sudah sakti berpengaruh sekali. Kedua juga ada beberapa perusahaan di sini yang secara sukarela seperti Indomaret, Alfamidi yang hampir setiap bulan penyetoran. Ada juga dalam bentuk infak sedekah hampir seluruh di sekolah tingkat SMP, SD di sini juga hampir setiap bulan menyetor tentang infak di sini. Oke, ya sebentar Pak Ketua. Jadi yang pemasukan zakat yang paling terbesar pertama ASN ya. ASN. Kedua minimarket. Indomaret ya itu usaha-usaha ini. Ya supermarket ya. Oke. 3 guru sekolah. 3 itu yang besar ya. Luar biasa. Baik, kita break dulu sebentar yang masih di segmen terakhir lagi ya. Nanti kita akan bahas di waktu Ramadan ini waktu yang tepat untuk kita membayar zakat itu kapan sih kan ada juga untuk masalah persoalan fitrah ini. Tunggu aja deh nanti besok sudah mau takbiran baru bisa bayar. Nanti dijelaskan di segmen terakhir. Pemirsa Gama TV, selamat pagi Maluku Utara masih akan kembali seputar zakat Ramadan bulan zakat. Ingatlah kewajibanmu akan kami lanjutkan di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia.
Sambut Ramadan 1447 Hijriah, PLN nyalakan harapan keluarga prasejahtera di Kintamani. PLN perkuat keandalan listrik di momen Ramadan melalui kegiatan Mata Jitu di Bima. Sambut Ramadan, PLN pastikan pasokan listrik andal untuk ibadah dan aktivitas masyarakat. Semarak bulan Ramadan, YBM dan Srikandi PLN salurkan bingkisan kepada pengemudi ojol Yogyakarta. Ramadan 1447 Hijriah, YBM PLN salurkan bantuan sembako untuk lansia duafa di Bajo Pulau. PLN pastikan keandalan listrik masjid di Pekanbaru jelang Ramadan 1447 Hijriah. Cahaya berkah Ramadan 1447 Hijriah, YBM PLN serahkan 500 paket sembako di Masjid Nurul Falah, Jakarta. Guys, PDKB PLN sukses digelar di Palangkaraya, perkuat keandalan listrik saat Ramadan 2026. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Selamat Pagi Maluku Utara di segmen terakhir, masih membincangkan seputar zakat Ramadan, bulan zakat, ingatlah kewajibanmu, dan tentulah masih dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini, masih menemani saya Ketua Basnas Kota Ternate, Bapak Haji Adam Ma'rus ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini Ramadan, bulan zakat, yang di segmen awal Bapak bilang bahwa sebenarnya zakat tidak jauh beda lah tiap bulan, cuman yang paling besar itu adalah zakat fitrah ya gitu. Nah, ada orang nih ya yang mengatakan bahwa yang melakukan ya aktivitasnya sudahlah nanti bayar zakat nanti di akhir-akhir Ramadan saja gitu kan. Nah, itu sebenarnya kasih trik deh Pak. Sebenarnya waktu yang paling tepat agar tidak rugi waktu ya, tidak kerepotan itu sebenarnya kapan sebenarnya untuk membayar zakat itu? Ya, saya perlu penjelasan dulu begini. Orang-orang kita ini karena memang dari awal, secara awal beragama kita, orang menganggap bahwa puasa kita itu filosofinya tuh Nabi menyatakan bahwa puasa kita itu tidak akan diterima kecuali mengeluarkan zakat. Persepsi itu dibangun bahwa kalau begitu nanti puasa akhir baru kita lengkapi dengan pembayar zakat. Itu yang sudah dilakukan rata-rata di sini dan terbangun ya, terbangun sudah cukup lama. Ya. Nah, sementara kalau asumsi saya begini, dalam konteks pertama adalah kondisi sosial yang kita lihat hampir setiap saat bahwa masyarakat kita ini yang punya dan tak punya itu masih sangat terlihat di keseharian apalagi kita hari ini, bahwa alangkah baiknya orang itu bisa mengeluarkan zakat paling tepat itu dari awal. Dari awal sebenarnya sudah bisa. Bisa, karena agama membolehkan itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, kebutuhan masyarakat terhadap 9 bahan pokok itu bisa dilihat dalam keseharian di sini. Coba bayangkan saja orang-orang yang datang ke Basnas, saya tidak tahu yang lainnya, seperti Pak Wakil juga mengalami bahwa ada kadang-kadang orang datang kemari, Pak, kita ini mau puasa tapi kadang-kadang persiapan batal puasa, sahur juga ada seperti itu. Itu artinya alangkah indahnya kalau seandainya itu dari awal orang kasih keluar. Nah itu. Nah. Yang kedua, maaf, saya tidak bermaksud menjustifikasi siapa dan siapa. Di beberapa media itu diberitakan bahwa kita Maluku Utara termasuk provinsi yang ya paling bahagia. Atau indikatornya itu karena memang sumber pendapatan hasil pertambangan kita itu bahkan setiap tahun ratusan triliun. Nah, itu yang disetor ke Jakarta. Bisa jadi media itu, tapi kalau tong lihat fakta di lapangan ini kontras. Tidak seperti itu. Seperti itu toh. Nah, kalau saya tidak tahu kabupaten lain dan di provinsi, tapi Kota Ternate itu
maaf dalam tanda kutip, kita di sini ke bawa kasus tentang mahasiswa yang setiap kalau musim semester, ujian skripsi atau pembukaan kuliah, sejumlah proposal masuk ke sini dan meminta bantuan. Untuk bagaimana supaya mereka punya proses kuliah itu jalan. Alasan orang tua tidak mampu, uang belum kirim lah, macam-macam. Kedua juga rumah sakit umum, di sana rumah sakit rujukan. Itu karena yang datang ke sini karena katakanlah mereka punya jaminan kesehatannya belum terbayar. Terpaksa kita tanggulangi berapa bulan yang belum terbayar di jaminan kesehatan. Kedua, ada obat tertentu yang mereka tidak bisa jangkau oleh jaminan kesehatan itu. Terpaksa ya kita bantu karena ini lembaga. Ketiga juga ada sekitar 120 orang lebih orang fakir yang kita tanggulangi. Nah, apalagi di puasa ini, banyak orang yang mungkin ini dalam 1-2 hari ini ke depan itu ada orang datang, Pak, tung berhak tung minta zakat karena tung terhadap apa. Saya punya pengalaman sudah menjadi 4 tahun jadi ketua Basnas, itu pemandangan itu hampir terjadi. Maka alangkah baiknya saya berharap kepada masyarakat dari awal, kalau seandainya sudah ada zakat fitrah, setor awal saja kepada unit pengumpulan atau ke Basnas, karena fenomena itu ada di sekitar kita ini. Sebentar Pak Ketua, ini menarik nih. Tadi Bapak sampaikan bahwa memang persoalan sosial di masyarakat ini kan seperti tidak habis-habis ya, dengan masalah mahasiswa dan lain-lain itu kan. Nah, bagaimana cara Basnas untuk mengidentifikasi bahwa yang ini butuh? Apakah mereka datang melaporkan sendiri ataukah Basnas ya sok tahu lah gitu, wah dia butuh nih? Tidak, kita tidak, karena pengalaman itu sudah berjalan beberapa tahun. Kita sekarang ini setiap bantuan yang kita keluarkan, dan ini ketentuan dari administrasi akuntan juga, bahkan setiap bantuan yang kita salurkan itu butuh harus ada keterangan dari kepala dari lurah, bahkan juga ditambah lagi dengan KTP yang mereka bersangkutan, supaya kita jelas ini orang. Bahwa orang ini salah sasaran ya, tidak sasaran. Itu kita lakukan selama ini ya. Kalau yang seperti itu paling tidak, kalau mereka datang kita kontak dulu kepada pemerintah setempat, berasal dari mana, apa ini orang yang benar atau tidak. Oh iya, jadi mereka itu datang melaporkan, kemudian Basnas memfasilitasi ya, maksudnya mencari tahu dulu nih latar belakang dia benar-benar membutuhkan atau tidak gitu ya. Setelah itu baru ada intervensi Basnas untuk membantu dia, begitu ya. Oh, banyak ya yang seperti itu, banyak. Jadi nanti kalau ini belum mungkin 1-2 hari ya, itu kami datang di sini dan terpaksa kita komunikasi dengan lurah, dengan tokoh masyarakat setempat. Apa ini orang benar enggak? Banyak yang datang. Iya, datang. Ada beberapa kelurahan di sini yang saya tidak perlu sebut namanya. Baik, Pak, ini kalau tadi disampaikan bahwa kalau sudah punya uang ya, harta yang sudah cukup, itu sepantasnya atau sebaiknya dikeluarkan lebih awal tanpa menunggu Ramadan ini mau berakhir ya. Apakah itu yang menjadi dasar sampai Basnas dengan pemerintah menetapkan jauh-jauh hari besaran zakat fitrah? Ya memang kalau dalam praktek ya, saya jadi ketua di sini sudah masuk tahun ke-4, ke-5 ini memang begitu. Kantor agama itu menetapkan sebelum kedatangan Ramadan, kita sudah bikin penetapan zakat fitrahnya berapa, fidyahnya berapa, dan malnya berapa. Baru kita sosialisasi dengan harapan supaya semua unit pengumpulan menjadikan ini sebagai dasar untuk sosialisasi kepada mujaki untuk mengumpulkan zakat ini. Itu dari strategi itu. Kedua juga ya, kita mencoba juga mengecek kepada unit-unit pengumpulan dan menghimbau kepada mereka supaya kalau ada yang menyetor zakat, jangan sungkan-sungkan supaya terima itu, karena banyak orang yang butuh ya di lapangannya seperti itu. Kan di masjid itu kan akhir Ramadan. Rata-rata seperti itu. Itu salah sebenarnya.
Sebenarnya salah, karena bayangkan saja. Bukan salah, keliru ya. Keliru. Begini, ini kan kalau dalam ketentuan itu sampai hati naik di mimbar baru dianggap sedekah. Nah kalau dia berkumpul sampai dia distribusi pada jam 10, kadang-kadang kan tidak efektif. Nah kalau seandainya dari awal kan baik, kita bisa punya data yang akurat. Tapi kalau jam 10 kemudian distribusi, ya kadang-kadang juga bukan tidak ragu, cuma kadang-kadang terlalu tidak tepat. Iya, waktunya tidak cukup ya. Tidak cukup. Udah mepet waktunya. Iya. Gitu. Berapa besaran untuk fitrah tahun ini? 45.000 rupiah untuk per jiwa gitu. Nah, dengan ukuran bahwa makanan pokok yang populer di sini, beras apa itu yang banyak dimakan di sini, dan kita menetapkan yaitu 2,5 kilo itu diuangkan menjadi 45.000 rupiah. Kalau tiap tahun berbeda-beda ya? Memang kalau dalam ukuran itu memang dilihat makanan pokok yang banyak dipakai, kemudian harga di pasar. Harga kekinian ya, yang sekarang ya. Supaya itu dipakai dasar untuk. Sementara fidya itu kita melihat standar makanan yang layak. Ya. Layak di sini ya harga yang paling rendah itu 25.000. Nah kalau 25.000 ya satu hari 75. Ya paling tidak 25.000 itu makanan yang layak lah untuk diberi makan. Pagi, siang, malam. Iya. Baik, Pak Ketua, ini juga ada orang yang masih bingung lah, apakah kalau mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang ada di suatu tempat, kan ada juga yang dalam prakteknya itu katakanlah keluarga nih, anaknya sekolah di luar nih, tapi fitrahnya dia keluarkan di keluarganya di sini, di Ternate katanya gitu. Terus bagaimana hukumnya kalau misalnya fitrah itu dibayar 2? Artinya si anak yang di sana juga mengeluarkan, keluarganya di sini juga mengeluarkan. Memang dalam faktanya banyak seperti itu. Banyak keluarga di sini, di sana juga keluarkan. Tapi kalau memahami itu sebenarnya satu kali saja. Cuma ini mungkin saja semacam merasa punya tanggung jawab bahwa mereka punya anak, ya dia punya kewajiban harus mengeluarkan. Dia tidak tahu anaknya kasih keluar. Tetapi dalam ketentuan hukum itu ya satu saja, yang satu itu masuk dalam bentuk infak atau sedekah. Oh gitu ya. Ya, tapi yang paling abdol itu di tempat ini kah atau di sana, di tempat ini? Tempat ini ya, di mana dia berdomisili itu paling tepat, karena saya sebut tadi yang paling diutamakan ya di mana dia hidup, karena dia tahu situ masyarakat ya. Tapi ada sebagian orang tua menganggap bahwa anaknya merantau jauh di sana dan tidak begitu dikenal. Dia tahu lingkungan di sini, dia lebih cenderung nggak usah ke seluruh sana, di sini aja. Biasa orang tua memang memberikan pemahaman begitu. Dia anggap bahwa di sini kau lahir, sebaiknya nanti kita keluarkan di sini aja, nggak masalah. Ya. Nah, apa dampak yang terburuk ya jika Ramadan yang begitu mubarak ini orang lalai, lupa untuk membayar satu hal itu, zakat? Dari sisi pendekatan norma agama ya tentu saja berdosa. Artinya bahasa agama itu melanggar etika moral agamanya. Tapi yang sangat dikesankan adalah ini juga wilayah moral ya. Saya sebut moral karena apa? Puasa itu kan sesuatu yang bersifat privasi sekali, dan pembuktian itu adalah tanggung jawab sosial. Secara filosofi ya, sehingga orang mengatakan, kalau orang sini bilang puasa itu, kalau orang Ternate mengatakan bertemu dengan Tuhan tidak cukup, harus dihubungkan dengan manusia. Dan ajaran agama tertinggi itu Tuhan kemanusiaan. Nah, sebenarnya orang yang tidak membayar zakat itu sisi moral oke, dia berdosa, tapi dia lalai tanggung jawab manusia. Itu kan adalah, saya anggap dia sebagai masyarakat yang tidak punya peduli terhadap persosial. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang model begini, kok kita lalai mengeluarkan zakat, kan kasihan kan.
padahal orang lain masih butuh. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali ya diharapkan kepada kita sekalian bahwa kita harus menanamkan pada diri kita bahwa harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Dan nilai puasa yang selama 1 bulan dibangun itu gugur ya, tidak bermakna apa-apa. Tidak bermakna apa-apa, begitu. Baik Pak Ketua, mungkin kita sudah berada di penghujung acara di dialog pagi ini ya. Sebelum menutup, saya memberikan kesempatan kepada Pak Ketua sekaligus closing statement. Apa pesan Anda buat masyarakat Kota Ternate ini untuk bagaimana melihat Basnas adalah sebuah lembaga yang penting ya, memberikan kepercayaan, terus jangan lupa bahwa sesegera mungkin untuk mengeluarkan zakat tanpa menunggu Ramadan ini dia berakhir. Pertama, harus diketahui oleh masyarakat Kota Ternate bahwa Basnas itu sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, tentu saya memiliki data-data yang agak lebih lengkap melalui lembaga lain. Nah, oleh karena itu tidak bermaksud siapa-siapa, tapi alangkah baiknya store zakat di Basnas itu supaya orang-orang yang berhak menerima itu tepat pada sasarannya. Yang kedua, bahwa ajaran agama yang paling tertinggi itu adalah persoalan kesetaraan dan kemanusiaan. Ya. Barangkali supaya hidup kita ini bisa merata ke depan, tidak bermaksud mengklaim menjustifikasi Basnas terbaik. Marilah store zakat di Basnas itu karena kita memiliki program-program yang nyata dalam rangka pemberdayaan ekonomi di kota ini dan membantu pemerintah dalam penanganan sosial keagamaan di kota ini. Yang terakhir, pesan saya bahwa sebenarnya ajaran agama itu adalah sebuah kebutuhan manusia modern. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu menjawab itu, maka sesungguhnya agama itu ketinggalan zaman. Basnas mencoba menjembatani itu dalam program-program bahwa Islam itu agama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ya, baik ya. Islam adalah membantu untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern ya. Ini luar biasa. Baik Pak Ketua, kita sudah berada di penghujung acara di pagi ini. Selamat pagi Maluku Utara. Cukup luar biasa, banyak hal-hal baru yang kita dapat di kesempatan pagi ini. Ternyata memang prospek untuk menghimpun zakat masyarakat Kota Ternate ini sangat luar biasa, tapi tidak tergarap dengan maksimal. Salah satu kuncinya itu adalah kesadaran yang belum begitu merata di kalangan masyarakat. Terima kasih sudah berbagi banyak hal dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi publik yang menyaksikannya. Ya. Baik pemirsa Agama TV, saya tutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Maluku Utara hari ini dan ingat bahwa sesegera mungkin untuk mengeluarkan zakat seperti apa yang disampaikan oleh narasumber ini, bahwa tidak perlu menunggu Ramadan ini mau berakhir baru Anda bisa mengeluarkan zakat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dari Ternate kami menyapa dengan program acara untuk semua sebagai stasiun TV lokal pertama di Maluku Utara. Kami bersama Anda menjadi bagian dalam perjalanan kita. Majulah Gamalama TV.